Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi, NPM 1817041037 dari jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan usul penelitian saya dengan judul pembuatan bata zeokeramik sebagai material absorben dengan variasi pemanasan pada suhu 800 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius. Adapun yang akan saya bahas yang pertama adalah pendahuluan. Bata merupakan salah satu bahan bangunan yang populer digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Bata pada umumnya digunakan untuk membangun sebuah rumah, gedung, dan pembuatan konstruksi bangunan lainnya. Menurut SNI dengan nomor 15-2094 pada tahun 2000, bata merupakan salah satu komponen yang berbahan dari tanah liat, tanpa atau dengan bahan campuran lainnya, melalui beberapa langkah pengerjaan seperti penggalian, pemrosesan, pencetakan, pengeringan, dan pembakaran dengan suhu tinggi. Nah, telah banyak material jenis lain yang ada seperti beton dan batako, tetapi bata masih menjadi pilihan banyak orang sebagai bahan bangunan. Hal tersebut karena keberadaan bata yang mudah dijumpai di sekitar masyarakat dan kualitas bata yang sudah terpercaya menjadi penyebab masih banyak digunakannya batu bata. Akan tetapi, bata berbahan dasar tanah liat ini yang prosesnya dilakukan secara tradisional itu mempunyai kekurangan yang sangat terlihat, yaitu pada bekas penggalian tanah liat yang sangat merusak alam dengan menyebabkan terjadinya tanah yang tidak rata dan berlubang yang sangat besar sehingga terjadi kerusakan pada dataran tanah. Selain itu, dengan banyak penggunaan kayu bakar sebagai bahan pembakaran pada bata dan lamanya pembakaran menjadi salah satu kekurangan pada bata tradisional. Karena akan memakan banyak bahan bakar sehingga biaya akan semakin besar dan dapat membuat harga bata tradisional pun akan semakin mahal. Nah, adapun upayanya dengan mengganti bahan tersebut dengan bahan lain yang memiliki kandungan unsur atau senyawa yang tidak jauh berbeda dari tanah liat dengan penambahan bahan lain dan tetap memperhatikan kualitas dan karakteristik fisis dan mekanisnya. Nah, jadi pada penelitian ini akan menggunakan bahan utama berupa zeolit. Nah, alasan pada penelitian ini menggunakan bahan utama zeolit yaitu karena zeolit sendiri mempunyai banyak kandungan SiO2 dan juga Al2O3, silika dan alumina di mana bahan utama zeolit ini yaitu kandungannya sendiri yaitu SiO2 akan mengisi celah-celah kosong yang tidak bisa teratasi oleh agregat lain atau unsur-unsur lain sehingga akan penambahan zeolit diharapkan mampu meningkatkan kuat tekan dari bata ini. Nah, selain zeolit, adapun bahan tambahan lainnya itu berupa fly ash. Karena banyak dan perlu kita ketahui, fly ash ini merupakan salah satu bahan tambahan atau bahan adiktif yang cukup populer pada saat ini untuk digunakan sebagai bahan pengganti sebagian semen dalam campuran bata karena bersifat pozolan atau eh, bahan yang mempunyai banyak kandungan silika dan alumina. Jadi fly ash dan zeolite ini mempunyai banyak kandungan silika dan alumina. Jadi harapannya akan membuat kuat tekan bata lebih lebih kuat lagi dan kandungan dari karakteristik dari sifat fisik dan mekanisnya diharapkan akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, selain zeolite dan fly ash, pada penelitian ini juga akan mempunyai bahan tambahan berupa karbon atau karbon grafit. Nah, selain untuk mempercepat proses pembakaran, pada bahan karbon ini juga menurut Abdullah dan kawan-kawan pada 2009, penambahan karbon dengan rasio 0% sampai 10% itu dapat meningkatkan kekuatan keramik sekitar 8 kali lipat dari kekuatan keramik tanpa penambahan karbon. Dan waktu pembakaran yang singkat yaitu 2 jam. Nah, di sini saya eh, mengacu pada penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu pada penelitian Agustinus, di mana pada penelitian Agustinus pada 2007 ini menggunakan bahan zeolit, samot atau pecahan genting, abu sekam padi, kemudian fly ash, water glass, dan air. Nah, hasilnya, di mana hasil penyerapan air dan juga bahan zeolit ini memiliki hasil yang lebih baik, sekitar 20-25%, sedangkan samur itu hanya 10%. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Arifin dan juga Hartanto pada 2010, mereka juga mengacu proceeding dari Agustinus ini, di mana bahan yang digunakan mereka adalah zeolit,
pecahan genting juga, samut, abu sekam padi, fly ash, dan juga air. Di mana mereka mendapatkan hasil bahan zeolit mendapatkan nilai bobot isi yang lebih rendah, yaitu sekitar 1,03 gram per sentimeter pangkat 3, dibandingkan dengan bahan samut, yaitu hanya 2,15 gram per sentimeter pangkat 3. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Hartanto pada 2016 dengan mengacu pada penelitian mereka sebelumnya, di mana Hartanto ini menggunakan zeolit, abu sekam padi, fly ash, dan juga air. Di mana hasilnya zeokeramik dengan tambahan abu sekam padi itu mendapatkan nilai permeabilitas paling rendah dan terbaik, itu senilai 8,35 dikali 10 pangkat minus 5 cm per detik. Kemudian yang terakhir, saya mengacu pada penelitian Vakalova dan Reva, di mana bahan yang digunakan ini merupakan tanah liat, zeolit, dan air. Di mana tanah liat ini digunakan sebagai bahan utama dan zeolit ini sebagai aditif atau tambahan. Di mana hasilnya yang mereka dapatkan adalah penambahan zeolit sekitar 10-30%, itu mendapatkan nilai penyerapan lebih dari 20% dengan kuat tekan tertinggi dengan nilai 20-30 MPa. Nah, jadi harapannya dengan penambahan bahan utama zeolit ini dan juga penambahan fly ash itu mendapatkan nilai kuat tekan yang baik untuk bata zeokeramik pada penelitian ini. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh variasi komposisi bahan terhadap sifat fisik dan mekanis pada bata zeokeramik. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu pembakaran terhadap sifat fisik mekanis pada bata zeokeramik. Yang ketiga, bagaimana sih pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada bata zeokeramik menggunakan karakterisasi X-ray fluorescence atau XRF. Dan juga bagaimana pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap morfologi bata zeokeramik menggunakan karakterisasi scanning elektron mikroskopi atau energi dispersif spektroskopi atau SEM-EDS. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh variasi komposisi bahan terhadap sifat fisik dan mekanis pada bata zeokeramik. Kemudian yang kedua mengetahui pengaruh suhu pemanasan terhadap sifat fisik dan mekanis pada bata zeokeramik. Yang ketiga mengetahui pengaruh penambahan zeolit dan fly ash terhadap komposisi kimia yang terbentuk pada bata zeokeramik menggunakan karakterisasi X-ray fluorescence atau XRF. Kemudian yang keempat mengetahui pengaruh zeolit, penambahan zeolit dan fly ash terhadap morfologi bata zeokeramik menggunakan karakterisasi scanning elektron mikroskopi, energi dispersif spektroskopi atau SEM-EDS. Kemudian batasan masalah pada penelitian ini yang pertama adalah bahan yang digunakan yaitu zeolit, fly ash, karbon, dan air. Di mana zeolitnya itu berupa batuan, fly ash, kemudian karbon berbentuk grafit, dan juga air. Yang kedua adalah zeolit yang digunakan yaitu berasal dari Sidomulyo, Lampung Selatan. Yang ketiga, karbon bahan grafit yang digunakan yaitu dari PT Krakatau Steel. Yang keempat, fly ash yang digunakan yaitu berasal dari PLTU Tarahan Lampung. Yang kelima, suhu pembakaran sebesar 800 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius yang ditahan selama 2 jam. Kemudian, sampel ini berukuran 5 kali 5 kali 5 cm. Kemudian sentimeter pangkat 3. Yang ketujuh yaitu uji sifat fisik dan mekanis yang dilakukan antara lain massa jenis, porositas, absorpsi, dan kuat tekan. Yang kedelapan, variasi komposisi material itu sebanyak 6 buah variasi. Yang kesembilan, penelitian, uji, dan karakterisasi bahan dan bata zeokeramik ini dilakukan di Laboratorium Non-Logam Pusat Riset Teknologi Mineral BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Nah, manfaat penelitian ini harapannya yang pertama penelitian ini dapat digunakan lagi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedua, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat umum dan industri bahan bangunan. Yang ketiga, sebagai tambahan referensi di jurusan Fisika FMIPA Universitas Lampung dalam bidang fisika material. Kemudian, yang akan dibahas adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah zeolit. Nah, zeolit merupakan mineral non-logam yang memiliki senyawa alumina silika dengan ciri khas apabila dipanaskan pada suhu tinggi, itu akan mengalami perubahan struktural yang sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti bahan bangunan, agregat ringan, keramik, dan juga beton.
Nah, kemampuan zeolit itu untuk menahan air di dalam pori-porinya dan melepaskannya secara terkontrol akan sangat bermanfaat pada proses pengerasan dari bata itu sendiri. Jadi, semakin lama proses pengerasan bata, maka kekuatan yang dihasilkan itu akan semakin besar. Nah, di mana menurut Kusdarto pada 2008, potensi zeolit di Indonesia tercatat pada 20 lokasi dengan jumlah sumber daya lebih dari 447 juta ton, di mana pada Provinsi Lampung sendiri itu memiliki jumlah 43.800.000 ton yang terdapat di beberapa lokasi, yaitu di Desa Ponorogo, Campang 3, Bandar Dalam, dan Talang Baru pada Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, dan memiliki luas sebaran endapan zeolit itu berdasarkan hasil pengukuran adalah lebih dari 35 hektar. Nah, jadi alasan tersebut karena masih kurangnya pemanfaatan zeolit di Lampung, maka timbullah penelitian ini yang menggunakan bahan utama yaitu zeolit. Kemudian bahan tambahan lainnya itu berupa fly ash. Menurut Agustinus pada 2007, fly ash atau abu terbang adalah material yang berasal dari sisa pembakaran batu bara yang tidak terpakai berasal dari PLTU yang sangat banyak mengandung unsur aluminium atau Al dan silikon atau Si, dan jika dicampur oleh air akan berfungsi sebagai pengikat. Di Provinsi Lampung sendiri, pemanfaatan limbah industri dan PLTU belum banyak dimanfaatkan. Nah, sehingga perlu dimanfaatkan agar dapat mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Oleh karena itu, menurut Mariana dan Pujianto 2020, digunakannya limbah fly ash pada penelitian kali ini dikarenakan fly ash merupakan tadi adalah bahan tambahan atau aditif yang cukup populer saat ini untuk digunakan sebagai bahan pengganti sebagian atau campuran semen dalam pembuatan beton atau bata. Nah, pemanfaatan fly ash membawa manfaat, salah satunya adalah pengurangan bahan limbah yang masih kurang eh, terrealisasi di Provinsi Lampung ini. Nah, kemudian bahan selanjutnya yaitu karbon. Pada penelitian yang menjelaskan tentang manfaat penambahan karbon tadi, menurut Rahmawati dan Sunarsih pada 2015, manfaat penambahan karbon pada pembuatan batu bata adalah memperpendek waktu pembakaran. Nah, diperkuat oleh Abdullah dan kawan-kawan pada 2019 tadi, di mana dengan penambahan karbon 0 sampai 10%, kuat tekan akan mengalami peningkatan seiring dengan pertambahannya waktu, serta diperoleh waktu optimal pembakaran di angka 36 jam. Nah, di mana Abdullah dan kawan-kawan ini mensintesis komposit dari campuran clay dan juga bubuk karbon. Melalui penelitian tersebut diketahui bahwa penambahan bubuk karbon dapat meningkatkan kualitas keramik sekitar 8 kali lipat dari kekuatan keramik tanpa penambahan karbon, dan waktu pembakaran yang singkat yaitu hanya 2 jam. Tanpa karbon, ruang antar molekul batu bata berupa ruang kosong. Nah, dengan penambahan karbon pada presentasi tertentu, molekul karbon mulai mengisi ruang antar partikel batu bata. Nah, akibatnya muncul ikatan baru yang bekerja pada molekul batu bata itu, yaitu ikatan antara molekul dari tanah liat tersebut atau bahan utama tersebut dengan bahan utama lainnya atau tanah liat itu, kemudian dengan ikatan antara molekul dari tanah liat dengan karbon. Nah, jika karbon namun jika karbon diperbanyak lagi akan muncul ikatan dari karbon itu sendiri. Sehingga ketika karbon ditambah terlalu banyak, ia akan mengganti peran dari bahan utamanya sebagai bahan penyusun bata. Hal tersebut menyebabkan kekuatan batu bata itu akan menjadi berkurang atau menurun. Karena kebanyakan batu bata dengan pemanasan yang lebih lama akan merubah dari karbon itu menjadi karbon dioksida, dan itu akan menguap. Akhirnya akan menyebabkan kekuatan bata itu akan menurun atau berkurang. Nah, selanjutnya yaitu bahan yang akan digunakan yaitu adalah air. Nah, air adalah bahan yang sangat penting dalam proses reaksi pengikatan material yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Nah, penambahan air juga agar batu bata itu mudah dicetak. Dalam pembuatan batu bata juga harus memperhatikan beberapa jenis air yang digunakan, seperti visual
atau warnanya yang berwarna putih jernih, kemudian tidak berbau, tidak mengandung minyak, dan sesuai dengan standar air minum merupakan air yang dapat digunakan dalam pembuatan bata. Nah, karena menurut Surat Min pada 2007, air adalah bahan yang sangat penting dalam proses reaksi pengikatan material yang digunakan untuk pembuatan batu bata. Nah, penambahan air juga agar batu bata mudah untuk dicetak. Selanjutnya, pada penelitian ini akan dilakukan uji sifat fisik dan mekanis. Yang pertama yaitu kuat tekan. Nah, pengujian kuat tekan pada bata itu bertujuan untuk mendapatkan besar beban tekan maksimum yang diterima oleh bata tersebut. Nah, nilai kuat tekan batu bata itu diperoleh dengan pengujian standar menggunakan beban tertentu atas benda uji sampai sampel tersebut hancur. Nah, di mana berdasarkan SNI pada nomor 03-6820 dengan pada tahun 2002, di mana kuat tekan pada bata itu dapat dihitung menggunakan persamaan P sama dengan F per A, di mana P itu merupakan kuat tekan, kemudian sama dengan itu gaya dari kuat tekan tersebut dikalikan dengan di mana kuat tekan tersebut sama dengan gaya tekan maksimum itu dikali dengan luas penampang benda uji. Nah, kemudian massa jenis merupakan perbandingan antara volume normal batu bata dengan volume batu bata yang diukur untuk mengetahui bobot dari bata. Jadi, dalam pengujian massa jenis diperoleh dengan cara menimbang massa dengan mengukur volume bata. Nah, serta data yang diperoleh itu berupa massa kering dan massa basah dengan satuan gram per sentimeter kubik. Nah, berdasarkan SNI pada nomor 03-0349 pada tahun 1989, itu massa jenis dapat dihitung menggunakan persamaan di mana rho itu sama dengan W1 dibagi W2 dikurang W3 dikali rho air. Nah, di mana W1 itu merupakan berat awal, W2 itu merupakan berat setelah dikeringkan, dan W3 itu merupakan berat di dalam air. Nah, kemudian absorpsi. Pengujian absorpsi itu dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari bata berpori tersebut dalam menyerap dan menyimpan air. Nah, cara pengujian daya serap air atau absorpsi ini yaitu dengan cara merendam sampel ke dalam baskom yang telah berisi air itu selama kurang lebih 24 jam. Nah, di mana berdasarkan SNI pada nomor 15-2094 pada tahun 2000, absorpsi itu dapat dihitung menggunakan persamaan, di mana absorpsi itu sama dengan W2 dikurang W1 dibagi W1 dikali 100%, di mana W1 itu merupakan berat awal dan W2 itu merupakan berat setelah dikeringkan. Kemudian porositas. Nah, porositas itu terjadi akibat daya ikat yang sedikit pada bata atau pada sampel dari bata atau beton. Nah, sehingga terdapat rongga-rongga yang besar. Nah, jadi presentase semakin besar daya ikatnya, jadi porositas itu akan semakin kecil. Nah, presentase porositas itu ditentukan oleh jenis bahan, kehalusan unsur bahan, dan penggantian bahan utama oleh material lainnya. Nah, jadi kemudian semakin kecil ukuran butir akan semakin meningkatkan kekuatan dari keramik atau bata tersebut. Nah, karena akan memperkecil retakan yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi berdasarkan SNI pada nomor 03-0349 pada tahun 1989, porositas itu dapat dihitung menggunakan persamaan W2 dikurang W1 dibagi W2 dikurang W3 dikali 100%. Di mana W1 itu merupakan berat awal, W2 itu merupakan berat setelah dikeringkan, dan W3 itu merupakan berat di dalam air. Nah, selanjutnya kita akan melakukan karakterisasi dengan XRF dan juga SEM, yaitu SEM LDS. Nah, XRF itu adalah alat yang digunakan untuk menganalisis komposisi kimia itu beserta konsentrasi unsur-unsur yang terkandung dalam suatu sampel berupa batuan, logam, keramik, dan material lainnya. Nah, menggunakan metode spektroskopi ini dengan sensitivitas deteksi tinggi walaupun dalam jumlah sampel yang sedikit. Nah, jadi XRF ini mampu mendapatkan sensitivitas deteksi yang tinggi walaupun dalam jumlah sampel yang sedikit.
Nah, jadi sedikit penjelasan di mana prinsip kerja XRF itu dimulai dengan sampel dieksitasi dengan atom dengan menyerap gelombang cahaya atau foton dengan energi yang cukup. Nah, kemudian energi foton itu harus lebih besar dari energi elektron yang terhubung di inti atom. Nah, saat elektron orbital dalam itu dikeluarkan dari atom, maka elektron dari orbital tingkat energi yang lebih tinggi itu akan berpindah ke orbital tingkat energi yang lebih rendah. Nah, sehingga elektron dapat mengisi kekosongan pada kulit atom terdekat. Nah, saat elektron dalam atom sampel dikenai sinar berenergi tinggi tersebut, nah itu akan terjadi yang namanya efek fotolistrik. Nah, kemudian identifikasi dan pencacahan pada karakteristik sinar F yang dihasilkan dari efek fotolistrik tersebut itu digunakan untuk melakukan analisis XRF ini. Nah, kemudian sinar yang akan memasuki detektor yang menghasilkan sinyal keluaran itu akan menghasilkan keluaran yaitu berupa kualitatif dan kuantitatif. Nah, analisis kualitatif itu memperoleh hasil puncak dalam spektrum yang menggantikan jenis elemen berdasarkan energi sinar X. Nah, sedangkan hasil analisis kuantitatif itu dicapai dengan membandingkan intensitas sampel dengan standar. Kemudian, eh, scanning elektron mikroskopi atau SEM. Nah, jadi eh, scanning elektron mikroskopi atau SEM ini adalah salah satu alat instrumentasi atau metode karakterisasi yang digunakan untuk pemeriksaan dan analisis mikrostruktur dan morfologi permukaan material. Nah, alasan digunakannya SEM itu karena memiliki resolusi tinggi yang dapat diperoleh pada saat memeriksa objek berukuran 1 sampai 5 nanometer atau 10 sampai 50 angstrom. Nah, dan dapat disajikan dalam bentuk tiga dimensi berupa gambar atau foto. Nah, sedangkan pada penelitian ini juga akan digunakan dengan EDS. Nah, jadi EDS ini digunakan untuk menganalisa presentase masing-masing elemen yang dilengkapi dengan detektor dispersi energi untuk mengetahui komposisi senyawa atau unsur pada sampel yang dianalisis. Nah, jadi proses identifikasi, sedikit pembahasan tentang proses identifikasi dengan SEM EDS itu dimulai dengan menembakkan sinar X pada posisi yang ingin kita ketahui komposisinya. Nah, kemudian setelah ditembakkan pada posisi yang diinginkan yang telah disiapkan, maka akan muncul puncak-puncak tertentu yang mewakili suatu unsur yang terkandung. Nah, detektor itu yang terdapat di dalam peralatan dari SEM itu akan mendeteksi berkas elektron berintensitas tertinggi yang dipantulkan oleh benda atau material yang dianalisis dan karena luasnya daerah pengamatan dan membatasi lokasi pengamatan yang dilakukan dengan melakukan zoom in dan zoom out dengan memanfaatkan berkas pantulan dari benda tersebut, maka informasi dapat diketahui dengan menggunakan program pengolahan citra yang terdapat dalam komputer. Nah, jadi dengan penambahan EDS ini, kita selain pada SEM akan mendapatkan gambar, dan kemudian jika ditambahkan EDS ini, kita akan mengetahui warna-warna dari unsur tersebut. Jadi sebaran dari unsur itu kita akan diketahui oleh beberapa macam warna yang akan ditampilkan dari hasil gambar yang dari hasil bahan yang pada sampel yang kita karakterisasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan 15 Januari 2022. Nah, di mana penelitian ini eh, di, dilakukan di Laboratorium Non-Logam Balai Penelitian Teknologi Mineral Badan Riset Inovasi Nasional BPTM BRIN Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Nah, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah zeolit, fly ash, karbon grafit dari Krakatau Steel dan juga air. Nah, kemudian adapun alat yang digunakan adalah timbangan digital, mesin uji kuat tekan Merck Universal Testing Machine atau UTM dari Made in Taiwan, type HT strip 2402, capacity 50 kN, di mana kemudian X-ray forensis itu atau XRF itu pananalytical tipe mini palm 4, scanning elektron mikroskopi atau SEM 4S, kemudian
Ayakan 325 mes, ASTM titik 2E11, Nakatama Scientific tipe A6 strip 342A, kemudian plastik sampel, furnis, cetakan kubus ukuran 5 kali 5 kali 5 cm kubik, ember, gelas ukur, dan wadah nampan. Nah, kemudian komposisi bahan pembuatan bata zeokeramik ini menggunakan 6 variasi komposisi, di mana yang pertama dengan rasio 90, di mana zeolit itu pada yang pertama adalah 900 gram, fly ash 50 gram, dan karbon 50 gram. Kemudian zeolit 800 gram, fly ash 100 gram, karbon 100 gram. Kemudian zeolit 700 gram, fly ash 200 gram, dan karbon 100 gram. Kemudian zeolit 600 gram, fly ash 300 gram, dan karbon 100 gram. Kemudian zeolit 500 gram, fly ash 400 gram, dan karbon 100 gram. Kemudian zeolit 450 gram, fly ash 450 gram, dan karbon 100 gram. Nah, kemudian diagram alir. Diagram alir preparasi bahan yang pertama adalah preparasi bahan zeolit, di mana kita mulai dengan preparasi bahan, kemudian batuan zeolit tersebut itu digiling menggunakan ball mill itu selama 8 jam, kemudian diayak dengan lolos mes 100, kemudian jadilah serbuk zeolit yang akan digunakan menjadi bahan pembuatan bata zeokeramik. Nah, kemudian eh, untuk bahan yang lainnya, fly ash karena sudah halus ya. Kemudian kalau karbon grafit itu dihaluskan saja hingga berbentuk butiran seperti pasir. Nah, kemudian selanjutnya adalah diagram alih pembuatan bata keramik, di mana dimulai dengan semua bahan yaitu zeolit, fly ash, karbon, dan air itu dicampur, kemudian ditimbang sesuai dengan komposisi pada tabel 3.1 atau tabel yang di atas, komposisi di atas tadi, yang ini. Nah, kemudian eh, ditambahkan air pada setiap komposisinya. Jadi pada 6 variasi tersebut itu ditambahkan air sebanyak 420 ml. Kita samakan saja. Nah, kemudian diaduk hingga homogen dan dicetak dengan ukuran 5 kali 5 kali 5 cm pangkat cm kubik. Nah, kemudian dilepas dari cetakan. Setelah itu didiamkan selama 24 jam. Nah, kemudian setelah didiamkan 24 jam, sampel tersebut kita panaskan ke dalam oven pada suhu 1200 derajat Celcius itu selama 6 jam. Kenapa kita panaskan dulu, tidak langsung ke furnace? Karena tidak terjadi yang namanya suhu kejut atau suhu kaget. Jadi jika dalam sampel bata atau beton itu kita langsung masukkan ke furnace, maka itu akan terjadi yang namanya retakan karena perubahan suhu yang secara signifikan. Karena furnace kita kita tahu bahwasanya suhu yang dipakai pada furnace itu suhu yang pasti tinggi. Jadi agar tidak terjadi hal tersebut, kita panaskan dulu dengan oven dengan suhu yang cukup relatif normal pada pembuatan bata, yaitu suhu 120 derajat Celcius, kemudian selama 6 jam. Nah, kemudian baru jadilah bata zeokeramik mentah. Nah, kemudian adapun diagram alih pengujian bata zeokeramik. Nah, setelah tadi bata zeokeramik mentah, itu kemudian baru kita bakar dengan suhu pemanasan itu sebesar 800 derajat Celcius dan 1000 derajat Celcius yang ditahan selama 2 jam. Nah, jadi setelah sampel tadi sudah kita di oven selama 6 jam, kemudian sampel tersebut baru kita masukkan ke dalam furnace. Yang pertama, sampel pertama itu kita masukkan pada suhu 800 derajat Celcius. Kemudian setelah mencapai 800 derajat Celcius itu kita tahan selama 2 jam. Setelah itu baru furnace kita matikan. Jika sudah suhu sedikit lebih sejuk untuk kita ambil, baru kita ambil itu sampel tersebut, kemudian kita lanjutkan dengan suhu 1000 derajat Celciusnya itu, dan kita tahan juga selama 2 jam. Setelah itu baru kita keluarkan kembali. Kemudian baru jadilah bata zeokeramik matang. Nah, kemudian untuk bata zeokeramik matang itu kita rendam dulu. Dan di dalam ember itu berisi air itu selama 24 jam. Nah, di mana setelah direndam itu baru kita uji sifat fisis dan kita uji sifat fisis
yaitu berupa massa jenis, porositas absorpsi, dan uji mekanis itu pada kuat tekan. Nah, kemudian kita karakterisasi dengan SRF dan SEM-EDS. Setelah itu eh, pen- kita dapatkan hasil dari uji sifat fisik dan mekanis serta karakterisasi yang kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.